Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan membahas dokumen transaksi milik PT Mandiri mulai dari dokumen 9. Memang dokumen 9 sudah kita bahas di kelas, namun akan Ibu bahas lagi, akan Ibu ulas kembali di video kali ini. Ya. Untuk dokumen 9 yaitu adalah faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Yang menjual di sini adalah PT Mandiri. Ya, yang menjual adalah PT Mandiri. Berarti kita catat di jurnal penjualan. Mana ya? Oh ya. Jurnal penjualan. Kira-kira apa yang terpengaruh ketika kita menjual secara kredit, maka akan muncul piutang, ya kan? Account receivable. Account receivable-nya akan bertambah. Catat sebelah debit. Berapa piutangnya? Piutangnya sebesar 15.110.000. Apalagi yang terpengaruh yaitu adalah penjualan atau sales. Ya nggak sih? Ya, sales. Salesnya bertambah. Catat di kredit. Berapa salesnya? Salesnya itu yang subtotal. Itu 13.600. Ada apa lagi? Ada PPN 10%. Ya, karena kita menjual, maka ini adalah PPN keluaran atau fade out. Fade out bertambah, catat di sebelah kredit sebesar 1.360.000. Ada apa lagi? Ada freight collected. Nih ya, ada freight collected. Ada freight collected bertambah, catat di sebelah kredit. Karena freight collected itu masuk kelompok pendapatan ongkos angkut sebesar Rp150.000. Kalau udah, kita jurnal. Ya. Transaksinya tanggal 9 Desember. Tanggal 9. Buktinya FPJ 12.2. FPJ 12.2. Nama tokonya Toko Serasi. Serasa. Account receivable-nya 15.110.000. Kok ini enggak ini ya? Pakai rupiah ya. Mana sih mata uang? Nah, salesnya, mana tadi analisis? Salesnya 13.600. PPN outcome-nya, fade out. Sebenarnya nama akunnya fade out apa PPN? Fade out ya? Ibu salah. Ini fade out. $1.360. Freight collected-nya 150.000. Ya. Karena ini berhubungan dengan account receivable, maka kita catat di kartu piutang. Punyanya si Serasi. Cari dulu. Punyanya Serasi. Gimana ya caranya ya? Wih, kegedean.
segini aja. Tanggalnya tanggal 9, buktinya FPJ 12.2. Ini adalah penjualan. Tadi ada di mana? Ada di sebelah debit. Maka kita tulis di sebelah debit. 15.110. Jangan lupa kalian pakai FP juga ya. Debit ketemu debit, maka ditambah. Hasilnya adalah 31.610. Ya. Kalau udah, kemana lagi kita? Karena kita menjual, maka kita catat di kartu persediaan. Kita lihat. Apa yang laku? VAM 8, V8. VAM tanggal 9. Penjualan FPJ 12.2. Karena kita menjual, otomatis keluar ya, bukan masuk. Keluarnya 8. Cara ngitungnya gimana? 76 dikurangi 8 dulu, jadinya 68. Terus 500-nya diturunin. Habis itu 68 dikali 500. Nah, dapat angka ini dari mana? 38 dikurangi 34. Dapat 4 juta. Baru 4 juta dibagi 8. 500.000. Seperti itu ya. Yang satu lagi VAM. VAM juga sama, tanggal 9. Penjualan FPJ 12.2. Karena keluar, maka kita isi di keluar. Keluarnya 8. 63 dikurangi 8, 55. 600-nya kita turunin. Baru 55 dikali 600. Dapat ini dari 37 dikurang 33. Dapat 4.800.000. Baru 4.800.000 dibagi 8. 600.000. Nah, nyari HPP gimana? 4.800.000 ditambah yang tadi. 4 juta. Berapa tuh? HPP. HPP. Cost of goods sold bertambah. Catat di debit. 8.800.000. Merchandise. Nama akunnya apa ya? Merchandise inventory berkurang karena persediaannya berkurang. Catat di kredit 8.800.000. Kita catat 8.800.000 itu didapat dari 4 juta ditambah 4.400.000. Ya. Kita bikin jurnalnya.
Tanggal 9. FPJ 12.2. Cost of goods sold 8.800.000. Ibu nggak ada ininya sih. Nggak ada FP-nya semua. Kreditnya adalah merchandise inventory. 8.800.000. Dah. Ya, kalau udah kita lanjut ke bukti selanjutnya. Adalah bukti pengeluaran kas. Kita mengeluarkan kas sebesar 32.340.000 untuk membayar utang kepada si Dian Persada. Berarti apa yang terpengaruh? Ketika kita mengeluarkan uang, dokumen 10. Ketika kita mengeluarkan uang, otomatis yang terpengaruh adalah kas. Kasnya berkurang. Kas. Ibu ngerti bahasa Indonesia. Cash in bank. Cash in bank berkurang. Catat sebelah kredit. Berapa? 32.340. Untuk apa? Untuk membayar utang. Account payable. Karena utangnya sudah kita bayar, maka utangnya berkurang. Catat sebelah debit. Berapa utangnya berkurang? 33 juta. Balance nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita dapat potongan. Di sini kondisinya adalah kita membeli ya, makanya kita hutang. Maka yang terjadi adalah purchase discount. Kita dapat diskon. Bertambah. Catat sebelah kredit. Berapa purchase diskonnya? 660.000 rupiah. Kita catat di jurnal pengeluaran kas. Oh, masih kosong. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 BKK 12.1. Ini bulan apa sih? Desember 9. Iya nggak sih? Benar. BKK 12.1. Toko Dian Persada. Toko Dian Persada, pembayaran utang. Account payable-nya berapa tadi? Account payable-nya 33 juta. 33 juta. Merchandise inventory-nya tidak ada, strip. Di debit apalagi udah ya. Sebas-sebinya strip. Cash in bank-nya 32.340. Purchase discount-nya 660.000. Ya. Nah, karena ini berhubungan dengan account payable, maka buka kartu utang punyanya si Dian Persada. Dian Persada, tanggal 9.
Tanggal 9 buktinya BKK 12.1 adalah pembayaran. Kita lihat di pengeluaran kas. Account payable ada di sebelah debit. Maka pindahin ke sebelah debit. Mana? Oh, ini putang. Debit. Berapa tadi? 33 juta. Ada kredit 33 juta, ada debit 33 juta. Kredit ketemu debit dikurang, maka hasilnya adalah 0. Ya, kalau sudah dicatat di kartu utang, selanjutnya nggak perlu ya catat ke kartu persediaan karena ini hanya pelunasan aja. Berarti kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dokumen 11. Dokumen 11, silakan lihat dokumen 11. Loh, jauh banget. Dokumen 11. Dokumen 11 ini adalah nota kontan. Apa itu nota kontan? Nota kontan adalah bukti penjualan barang secara tunai. Kita menjual barang tapi secara tunai. Berarti apa yang terpengaruh? Yang pasti adalah penjualan atau sales. Salesnya bertambah. Catat sebelah kredit. Berapa salesnya bertambah? Sebesar nih 13.800 salesnya. Ya nggak sih, dokumen 11 ya benar. 13.800.000. Kemudian apa lagi? Ada diskon. Ada diskon penjualan. Berarti ada sales discount. Sales discount bertambah. Catat sebelah debit. Sebesar 276. Apalagi? Ada PPN, pajak keluaran karena kita menjual, berarti VAT out. VAT out bertambah, catat di kredit. 1354 400. 52. Terus ada jasa pengiriman, freight collected. Catat di debit. Ke debit sih. Kredit. Sebesar 135.000. Nah, yang terakhir, karena belinya secara tunai, maka ada akun cash in bank. Bertambah ya, karena kita menjual secara tunai. Berapa cash in banknya bertambah? 15.011 400. Kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggalnya tanggal 9 Desember, buktinya NK 12.1. Namanya adalah kontan. Penjualan tunai. Ya. Analisisnya apa tadi? Analisisnya yang di debit yaitu cash in bank 15.011 400. Sales discountnya 276. Kemudian mana tuh? Kemudian di kreditnya ada sales 13.800.
ada fade out nggak ada ya, maka kita tulis di sini fade out 1352 400. Kemudian ada juga satu lagi itu fake collected 135. Loh, kok nggak balance? Oh, ini nggak ada. Bentar ya. Ya, udah. Kalau udah, karena kita menjual secara tunai, maka berdampak pada kartu persediaan. Kita lihat apa yang laku. Yang laku itu adalah Samsung Galaxy Fame sebanyak 16 dan V sebanyak 10. Kita lihat yang Fame dulu. Yang Fame-nya 6. Fame-nya 6. Penjualan NK 12.1. Keluar ya. Keluarnya 6. Menghitungnya sama seperti tadi. 68 dikurangi 6. Jadi 62. 500-nya diturunkan, dapat 31 juta. Keluarnya 34 dikurangi 31. 3 juta. Nah, ini 3 juta dibagi 6. Dapatlah 500.000. Di bawahnya yang V, yaitu tanggal 9, penjualan NK 12.1. Keluarnya 10. Harga caranya 55 dikurangi 10. 600-nya turunin ya. Kemudian gimana ini? 33 dikurangi yang bawah. Baru setelah ini 6 juta dibagi 10. Ya. Nah, kita tinggal hitung HPP-nya. HPP-nya 6 juta ditambah 3 juta. Maka HPP, catat di sini HPP, yaitu COGS bertambah, catat di debit sebesar 9 juta ya. Ya, 9 juta. Dan merchandise inventory berkurang di kredit 9 juta rupiah. Ya, kita catat di jurnal umum. Tanggal 9. NK 12.1. COGS pada merchandise inventory 9 juta rupiah.
Nah, kalau udah, kita lanjut ke dokumen yang ke-12. Karena udah 25 menit, Ibu sudahi dulu ya sampai sini. Sekian dari Ibu, kita lanjut di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.